Para pembesar Quraisy berpencar, menurut petunjuk jelek lagi dengki pemimpin mereka. Mereka duduk di jalan yang dilalui orang-orang tatkala datang musim haji, tidaklah seorang pun yang lewat, melainkan mereka peringatkan dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyebarkan dusta dan membuat tipu daya yang amat besar tentang beliau. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan tipu daya tersebut pada diri mereka sendiri, hingga mereka tidak meraih sedikit pun kebaikan. Bahkan tipu daya yang mereka rencanakan justru menjadi sebab tersebarnya dakwah ke penjuru negeri Arab. Makar dan rencana yang diusulkan oleh tagut mereka yang dengki dan sengsara berbalik arah kepada mereka sendiri. Sedangkan kebaikan, keberkahan tercurah kepada junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan neraka serta ancaman untuk Al-Walid. Allah menurunkan firman-Nya mengenai Al-Walid. Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan untuk orang-orang yang bersamanya, yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua. Alangkah indahnya perkataan Al-Bushri. Sungguh aneh orang-orang kafir yang semakin sesat, padahal dengan otaknya orang bisa mengambil petunjuk. Orang yang bertanya tentang kisah yang diturunkan padanya yang mendatangi mereka dan meninggikannya. Referensi menyebutkan kisah yang dapat dijadikan dasar bahwa Al-Walid ibnul Mughirah menyimak Al-Quran yang mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 1 kali. Hampir saja dia beriman sekiranya tidak didahului takdir, kufur dan kesombongan jahiliyah. Diriwayatkan bahwa Al-Walid datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang membacakan Al-Quran, seakan-akan dia simpati terhadap beliau. Lantas berita tersebut sampai kepada keponakan Al-Walid, musuh Allah, Abu Jahal. Lalu dia mendatanginya seraya berkata, "Wahai pamanku, sesungguhnya kaummu akan mengumpulkan harta agar diberikan kepadamu." Al-Walid merasa heran dan berkata, "Untuk apa wahai anak saudaraku?" Abu Jahal silaknat berkata, "Untuk memberimu, engkau mendatangi Muhammad untuk memaparkan apa yang diperolehnya." Al-Walid berkata dengan kesal lagi menyombongkan diri, "Demi Allah, kaum Quraisy mengetahui bahwa akulah orang yang kaya di antara mereka." Di sini Abu Jahal berkata dengan logat orang yang membela, "Wahai paman, katakanlah mengenai Al-Quran kepada kaummu bahwa ia mungkar dan engkau membencinya." Al-Walid berkata, "Apa yang akan kukatakan? Demi Allah, tidak ada di antara kalian lelaki yang lebih mengetahui dan lebih luas wawasannya tentang syair daripadaku, dan demi Allah dia tidak mirip dengan syair sama sekali. Demi Allah, perkataan yang diucapkannya adalah sesuatu yang manis, dia memiliki keindahan, dan ada buah di atasnya, sementara di bawahnya lebat. Sungguh ia amat tinggi dan tiada tara, dia pun akan menghancurkan apa yang di bawahnya." Maka Abu Jahal berkata dengan logat yang buruk untuk membangkitkan dasar-dasar kekufuran di hati Al-Walid yang paling dalam, "Demi Allah, kaummu tidak rela terhadapmu sehingga engkau mengatakan komentar buruk tentangnya." Al-Walid berkata, "Biarkan aku berfikir." Sesudah berfikir keras, berperang melawan jiwa, berfikir dengan bantuan gerombolan setan dalam dirinya, dia berkata, "Ini adalah sihir yang membekas." Kemudian turun ayat, "Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian." Hingga firman Allah, "Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia."